Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Yuswanti Putri, NIM 19010005. Di sini saya ingin menjelaskan PPT poin 1, yaitu pengertian adverb clause. Adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb, kata keterangan, dan memberikan informasi tentang verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, dan atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, dan why. Adverb clause dimulai dengan suatu kata yang disebut subordinate conjunction seperti when, after, because, dan talk yang menghubungkannya dengan independent clause. Gabungan adverb clause dan independent clause disebut complex sentence. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, fungsi adverb clause. Fungsinya sebagai kata keterangan yang mendeskripsikan informasi dari kalimat sebelum atau sesudahnya. Penggunaannya juga sering diterapkan dalam berbagai ucapan dan ungkapan dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari pengertian adverb clause. Adverb clause merupakan anak kalimat yang fungsinya menerangkan kata kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Ramayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu saya akan melanjutkan hasil diskusi yang bagian 3, yaitunya pola kalimat adverb atau clause. Adverb clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh independent clause. Sebaliknya, independent clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh adverbial clause. Selanjutnya, yaitunya contoh kalimat adverb clause. Adverbial clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti independent clause. Sebaliknya, independent clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh adverbial clause. Jika berada di awal, di ujung clause itu diberi tanda baca koma. Di awal because I have nothing to say, I can start a conversation. Karena saya tidak ada yang dapat saya katakan. Selanjutnya yaitunya macam-macam dan contoh kalimat lainnya adverb clause. Yang pertama yaitunya time, waktu. Adverbial clause of time adalah subordinate clause yang menjawab pertanyaan when, kapan, yaitunya seperti contoh after, yaitunya setelah, as, ketika atau sementara, as soon as, yaitunya segera setelah, before, sebelum, until, segera atau setelah, since, sejak, until atau till, sampai. Itulah hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan kalimat adverbial clause of contrast, yaitu even though, where, and whereas, will, even if. Contohnya yaitu he did nothing although he was fired and didn't receive his final paycheck. Selanjutnya nomor 4, cause atau reason atau result. Contoh conjunction dan kalimat adverbial clause of cause atau reason atau result. Yang pertama yaitu as, yang kedua because, yang ketiga since, yang keempat result, yang kelima so. Contohnya because she had free time during last holiday. She
rearranged her house. Yang kedua, she had free time during last holiday, so she rearranged her house. Baiklah, saya Ponsianus Marinur Kasado dulu akan menjelaskan materi tentang purpose atau tujuan. Adverbial clause atau purpose digunakan untuk membicarakan tujuan atau cita-cita di mana so dan so. That merupakan subordinate conjunction yang umum digunakan. Contoh, conjunction dan kalimat adverbial clause of purpose: in order that, in the hope that, so that, so as. Lalu berikutnya condition atau syarat. Contoh conjunction dan kalimat adverbial clause of condition: as long as, jika dengan syarat; if, jika dengan syarat; only if, hanya jika. Lalu berikutnya manner atau cara. Adverbial clause of manner menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Contoh conjunction dan kalimat adverbial clause of manner: as if, seperti; how, bagaimana; that way, cara. You can live your life how you want. Kamu dapat menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Sekian penjelasan dari saya.